Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widi Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMA Negeri 1 Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan aksi nyata modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Latar belakang munculnya aksi nyata ini didasari pada adanya permasalahan yang pertama, selama ini pembelajaran lebih terpusat pada guru. Yang kedua, guru beranggapan bahwa murid memiliki kemampuan yang sama di dalam kelas. Yang ketiga, kemampuan murid dalam bertanya dan berpendapat sangat kurang. Yang keempat, mata pelajaran sosiologi dianggap sebagai mata pelajaran yang mengandalkan hafalan dan jauh dari realitas yang ada dalam masyarakat. Tujuan dari aksi nyata ini, saya sebagai guru penggerak diharapkan mampu menerapkan dasar pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mewujudkan kemerdekaan dalam belajarnya, sekaligus mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Langkah dalam kegiatan aksi nyata pada kesempatan kali ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perencanaan berupa asesmen awal dan pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, berupa pelaksanaan, terdiri dari kegiatan-kegiatan aksi nyata pembelajaran di kelas yang mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Langkah ketiga adalah evaluasi, dilakukan ketika kegiatan pembelajaran telah selesai. Tahap perencanaan, hal yang pertama kali saya lakukan adalah melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik kebutuhan belajar murid secara kognitif dan non-kognitif agar nantinya saya mampu memberikan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan murid. Menggunakan dasar asesmen awal, seorang guru nantinya membuat rencana pembelajaran yang di dalamnya mencerminkan kemampuan guru untuk memfasilitasi muridnya untuk menempelkan kekuatan kodratnya dan sekaligus memaksimalkan kekuatan kodrat murid dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak, mengkondisikan anak untuk mampu belajar sesuai tuntutan alam dan zamannya sendiri yang pada akhirnya menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terpengaruh oleh orang lain dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pembelajaran, saya berusaha agar murid mampu mencapai kemerdekaannya dalam belajar. Merdeka di sini diartikan ada tanggung jawab. Saya sebagai guru diharapkan mampu memfasilitasi murid untuk belajar, sedangkan murid menyadari bahwa kewajibannya adalah belajar. Aksi nyata yang saya lakukan antara lain memberikan berbagai pilihan bahan dan sumber belajar yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar berupa buku, e-book, tayangan PowerPoint, video, dan lain-lain. Dalam proses pembelajaran, saya berusaha mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid berdasarkan tujuan pembelajaran. Ada yang bersifat individual, ada yang bersifat kelompok. Bahkan berdasarkan asesmen awal saya berusaha agar mereka mampu berkolaborasi dengan murid lain untuk menyelenggarakan tutor sebaik. Dalam proses pembelajaran, murid diharapkan tidak hanya sebatas memahami konsep, akan tetapi ada keberlanjutan setelah belajar. Oleh karena itu, mereka diberi alternatif pilihan sebagai bentuk penerapan konsep tersebut. Ada yang diwujudkan dalam bentuk presentasi di kelas, melakukan pengamatan dan wawancara langsung di masyarakat, atau berbagai produk digital yang nantinya diunggah pada akun media sosial mereka. Tak lupa saya berusaha menerapkan bahwa sekolah adalah taman menyenangkan, di mana saya berusaha untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dalam rangka menumbuhkan kecerdasan budi pekerti. Dalam tahap evaluasi, saya berusaha melakukan refleksi diri bahwa murid lebih cenderung tertarik dengan menggunakan teknologi digital sebagai cara untuk memenuhi kodratnya dalam pembelajaran. Oleh karena itu, saya berbagai guru harus terus berusaha menjadi pembelajar sepanjang hayat untuk mendukung tuntutan tersebut. Saya Sarah Syakira Budiahnafi. Di sini saya akan menyampaikan apresiasi saya terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Widi. Dalam pembelajarannya sangat menyenangkan, efektif, dan mudah dipahami dalam penyampaiannya, karena beliau telah menguasai teori belajar yang matang dan baik, sehingga mampu membuat para siswa tidak kesulitan dalam memahami isi dari apa yang telah disampaikannya.
Ibu Widi memposisikan siswanya dengan sangat baik, tidak ada pertimbangan ataupun pemisahan siswa yang pintar dan yang kurang. Dari segi metode belajar, sekolah kami sempat melakukan pembelajaran secara luring atau offline. Walaupun hanya beberapa jam saja, namun hal itu sangat dimanfaatkan oleh Ibu Widi dalam melakukan pembelajarannya. Dengan waktu yang singkat itu, beliau sering melakukan metode diskusi dan tanya jawab. Itu sangat membangkitkan daya tarik kami para siswa. Kami para siswa di sini dituntut untuk mengungkapkan pendapat ataupun pikiran secara bebas serta menanyakan materi yang belum dipahami. Tak hanya itu, Ibu Widi sering melakukan kuis, penilaian harian, dan lain sebagainya dengan memanfaatkan gadget sebagai medianya. Dari segi tugas, Ibu Widi memberikan tugas untuk memahami pemantauan kami di rumah dengan efektif dan inovatif. Contohnya seperti tugas pemberdayaan, lalu kami disuruh untuk melakukan pewawancaraan terhadap kepala desa ataupun jajaran lainnya untuk penyelesaian tugas pemberdayaan masyarakat di lingkungan kami para siswa. Tak lupa, Ibu Widi juga sangat aktif dalam melakukan pengecekan terhadap tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik. Pesannya, semoga kegiatan pembelajarannya akan terus baik seperti ini ataupun bahkan kedepannya akan lebih baik lagi serta mampu memberikan hal yang positif sehingga mampu menciptakan generasi yang cerdas.